Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali anak-anakku, siswa kelas 71 sampai dengan 77 SMP Negeri 1 Bukit Kemuning untuk tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 29 Juli 2020, kita bertemu kembali dalam pembelajaran sistem daring untuk mata pelajaran IPA dengan materi pada hari ini yaitu bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, Bapak ulangi lagi. Selamat belajar daring peserta didik kelas 71 sampai 77 mata pelajaran IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah ciri-ciri benda di sekitar kita. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Pada materi klasifikasi makhluk hidup, sebagai makhluk hidup tentunya manusia akan mengetahui banyak sekali di sekitar kita, di lingkungan kita, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup yang akan kita pelajari. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari yang cerah ini tentunya kita akan mempelajari ciri-ciri benda di sekitar kita. Bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan-lingkungan tempat tinggal lainnya. Oke, ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Biotik, biotik berasal dari kata bio dan tik. Bio itu artinya makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Jadi kalau ada kalimat biotik itu adalah benda hidup, sedangkan abiotik adalah benda tak hidup. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Oke, di sini Bapak gambarkan ada benda tak hidup alamiah dan benda hidup buatan. Benda tak hidup alamiah adalah benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya, tanah dan batu. Ulangi sekali lagi, benda tak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya, tanah dan batu. Sedangkan benda tak hidup buatan adalah benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, dan benda-benda lainnya yang ada di sekitar rumahmu. Kita lanjut mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, tentunya kalian sudah mengetahui bahwasanya di alam ini, di muka bumi ini ada 3 makhluk hidup. Yang pertama tentunya manusia, kita, yang diberi oleh Allah SWT Sang Pencipta sebagai makhluk yang paling sempurna, memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan ataupun tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yang akan kita bahas adalah bergerak. Di sini Bapak animasikan, di sini ada kodok sedang melompat, tentunya dia akan bergerak. Manusia sudah jelas bergerak. Hewan pun sudah jelas bergerak. Tumbuhan pun bergerak. Apakah ketika ditiup angin? Bukan. Tumbuhan bergerak itu melakukan gerak semu, contoh dari kecil hingga besar, kemudian dia bisa mengarah ke arah matahari ataupun ke gravitasi bumi. Itu contoh dari bahwasanya makhluk hidup, tumbuhan pun bergerak. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah peka terhadap rangsangan. Bahasa lain dari peka terhadap rangsangan adalah iritabilitas. Boleh kalian siapkan alat tulis. Kalian tulis, peka terhadap rangsangan, bahasa ilmiah atau bahasa biologinya adalah
iritabilitas. Ulangi sekali lagi, iritabilitas. Oke. Contoh dari iritabilitas di sini ada tanaman seperti sejenis tanaman yang memakan serangga, atau di sekitar rumah kalian ada tanaman si kejut atau putri malu. Itu adalah salah satu contoh tanaman atau tumbuhan peka terhadap rangsangan. Apakah manusia juga peka terhadap rangsangan? Tentu. Contoh, ketika pada malam hari kita sedang berjalan, tiba-tiba dari hadapan kita, di depan kita, ada kendaraan yang menghidupkan lampu yang sangat terang, ataupun ada orang yang dengan sengaja menggunakan senter menerangi muka kita, tentu saja mata kita langsung mengedip. Di situ adalah contoh dari peka terhadap rangsangan. Mata kita akan merespon benda atau cahaya langsung kena mata kita, kita langsung mengedip. Hewan, apakah peka terhadap rangsangan? Sama. Contoh dari hewan peka terhadap rangsangan, contohnya misalnya ketika akan terjadi sesuatu bencana gunung Merapi dan sebagainya, hewan-hewan yang ada di pegunungan, hewan-hewan yang ada di pegunungan atau di hutan, mereka akan mencari tempat yang aman. Mereka sudah mengetahui terlebih dahulu bahwasanya gunung atau tempat tersebut akan terjadi musibah. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernapas. Ini contoh orang sedang melakukan yoga. Manusia tentu bernapas setiap saat dengan menggunakan sistem pernapasan dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Hewan pun demikian bernapas. Ikan dengan insang, kemudian beberapa hewan lainnya pun semuanya menggunakan sistem pernapasan untuk kehidupannya. Tumbuhan pun bernapas. Ada yang melalui stomata ataupun lentisel. Bernapas, bahasa ilmiah atau bahasa biologinya adalah respirasi. 4. Beradaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah beradaptasi. Contoh di sini ada tanaman teratai. Tentunya tanaman teratai hidup di air. Bila tanaman rantai tersebut kita tanam di tanah apa? Hidup tidak? Tentu tidak. Atau di rumah kalian ada tanaman kaktus. Cobalah kalian tanam kaktus di dekat sawah atau di air. Apakah akan hidup? Tidak tentunya. Kaktus hidup di tempat yang panas. Atau dia tidak suka air. Manusia pun beradaptasi. Contoh, ketika kalian berlibur ke pantai, tentu kalian akan menggunakan pakaian yang tentunya enak di badan. Seperti kalian hanya menggunakan kaos, atau kalian menggunakan baju-baju yang lengan pendek, atau baju yang tentunya nyaman di tubuh kalian. Lain halnya ketika kalian berlibur ke pegunungan. Ketika kalian ke pegunungan, tentunya kalian akan menyiapkan baju jaket yang tebal, yang mungkin terbuat dari bulu domba, kemudian berlapis-lapis. Artinya manusia juga akan melakukan beradaptasi. Beradaptasi, atau dalam bahasa Indonesianya, silakan kalian catat. Beradaptasi bahasa lainnya atau bahasa Indonesianya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Manusia, hewan, tumbuhan pun akan melakukan beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makan atau nutrisi. Nih, di sini ada gambar seekor kelinci sedang makan wortel. Kita pun demikian. Pagi tadi mungkin kita sarapan, siang nanti mungkin kita makan siang, sore nanti kita akan makan malam. Artinya tubuh kita juga memerlukan makanan. Untuk apa? Salah satu makanan fungsinya adalah untuk membentuk tubuh kita untuk menjadi sehat. Atau bahasa lainnya, agar kebutuhan di dalam tubuh kita tercukupi. Karena di dalam makanan ada vitamin, ada mineral, ada nutrisi-nutrisi lainnya. Yang kelima, ciri makhluk hidup yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa. Contohnya di sini ada seekor sapi sedang kencing. Nih,
Sama halnya seperti manusia pun sama. Manusia mengeluarkan keringat, manusia mengeluarkan sisa-sisa makanan yang lain, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida, hewan pun demikian, mengeluarkan urin atau air kencing. Manusia pun demikian. Mengeluarkan zat sisa, bahasa lainnya adalah ekresi. Ulangi, silakan kalian tulis. Mengeluarkan zat sisa dalam bahasa lainnya atau bahasa biologinya adalah ekresi. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak atau bahasa lainnya bereproduksi. Bapak ulangi, berkembang biak, bahasa lainnya adalah bereproduksi. Contohnya di sini ada seekor sapi. Sapi betina dikawinkan dengan sapi jantan, akan menjadi individu baru, menjadi anak sapi. Orang tua bapak, ayah bapak, ibu bapak menikah, terciptalah bapak. Itu berkembang biak. Ayam kawin, ayam betina bertelur, berkembang biak dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu juga akan mengalami berkembang biak. Tanaman ada tunasnya, tumbuh, ada kecambah, tumbuh, itu juga berkembang biak dari biji, kemudian dari kopi dan sebagainya. Ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah tumbuh dan berkembang. Lihat, tumbuh dan berkembang. Umur 2 tahun, SD kelas 4, SMP kelas 9 atau kelas 7, kemudian beranjak terus dewasa sampai tua. Kita nanti akan mengalami tumbuh dan berkembang ini, fase-fasenya seperti ini. Dari balita, kemudian masa remaja, masa dewasa, kemudian sampai ke masa manula. Manusia lanjut usia. Gagah kita pada saat-saat reproduksi, pada saat masa-masa umur antara 12 sampai umur sekitar 30 tahun kita gagah, sehat. Tapi nanti pada masa tertentu, fase tertentu akan tua kita. Di sini mungkin kesehatan kita mungkin sedikit, fisik kita akan berkurang, tubuh kita tidak kuat lagi untuk menumpu tubuh kita sendiri, mungkin pendengaran akan berkurang, mungkin mata kita juga akan berkurang penglihatannya. Ini akan dialami oleh manusia, kita. Apakah hewan dan tumbuhan juga? Sama. Tumbuhan dan hewan juga akan mengalami tumbuh dan berkembang. Dari biji menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, tanaman tua. Sama. Hewan pun demikian, akan mengalami tumbuh dan berkembang. Dari anak ayam, kemudian jadi ayam remaja, kemudian jadi ayam dewasa. Sama, akan mengalami tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah memiliki bahan genetik atau pembawa sifat keturunan. Silakan kalian tulis. Ciri makhluk hidup yang ke-9 adalah memiliki bahan genetik atau pembawa sifat keturunan. Di sini contoh dari kromosom nih. Kromosom pada manusia. Pak, terdapat di mana sih, Pak? Ya di dalam tubuh kita. Pak, bentuknya seperti kalung. Ya memang seperti itu bentuknya. Pada hewan ada? Ada. Pada tumbuhan ada? Ada. Jadi memiliki bahan genetik atau pembawa sifat keturunan itu juga terjadi pada hewan maupun pada tumbuhan. Kita lanjut. Pengklasifikasian makhluk hidup, dilihat, adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Tujuannya ada, silakan kalian lihat buku. Bapak ulangi, silakan kalian lihat buku cetak. Lihat buku cetak, halaman 48, halaman 48, silakan. Buku cetak, halaman 48. Kalian baca di situ. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki dan ada tujuannya. Silakan kalian lihat.
Oke, berikut adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Bapak ulangi lagi sekali lagi. Silakan buka buku paket, buku IPA yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan sekolah, halaman 48. Di situ ada tujuan, pengklasifikasian makhluk hidup, maupun pengertian dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas mengenai dasar-dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup. Kembali ke HP, kembali ke sistem pembelajaran daring kita. Mohon disimak baik-baik anak-anak Bapak. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh. Dalam bahasa biologinya adalah morfologi dan alat dalam tubuh. Dalam bahasa ilmiahnya adalah anatomi. Dasar klasifikasi yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Itu dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat lagi masih mengenai klasifikasi. Klasifikasi dibagi menjadi dua. Untuk pelajaran ini kita bahas mengenai klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kita bahas yang pertama, klasifikasi dikotom. Silakan kalian lihat di halaman 48 buku paket. Nanti kalian simak penjelasan dari Bapak juga lihat. Saya akan kembali ke sistem pembelajaran daring kita. Klasifikasi dikotom pada makhluk hidup dibedakan menjadi 3, seperti berikut. Yang pertama, sistem alami. Yang kedua, sistem artifisial atau buatan manusia. Dan yang ketiga adalah sistem filogenetik. Maksud dari klasifikasi dikotom adalah pemberian nama ilmiah, nama marga dan penunjuk spesies, maupun nama penemu. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya, Oryza sativa, LL. L, ulangi, contoh dari nama Latin Oryza sativa L. L ini merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Apa sih Pak Oryza sativa? Oryza sativa ini adalah padi. Tahu padi? Oke, jadi padi itu menjadi beras. Beras dikonsumsi, dimasak menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Jadi bahasa Latinnya atau bahasa biologinya, padi adalah Oryza sativa. Ingat, dalam penulisannya juga tidak boleh salah. Pangkal kalimat atau pangkal kata huruf besar, kemudian huruf kecil semua. Sama untuk kata kedua juga harus huruf kecil. Contohnya di sini Bapak perlihatkan Oryza sativa, O-nya saja yang besar. Nah, di sini nih masih mengenai kunci dikotom. Ini bagian-bagiannya nih. Kalau tumbuhan, bahasa lainnya dari tingkatan dari terbesar hingga terkecil. Terbesar hingga terkecil, ingat urutannya regnum, atau bahasa Indonesianya kerajaan atau dunia. Divisio, bahasa lainnya adalah divisi atau filum dalam bahasa Indonesianya. Klesis, bahasa Indonesianya kelas. Ordo, bahasa Indonesianya bangsa. Familia, bahasa Indonesianya suku. Genus, bahasa Indonesianya marga. Dan spesies, bahasa Indonesianya adalah jenis. Ini adalah urutan dari klasifikasi dari makhluk hidup tumbuhan, dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi regnum terbesar, kemudian sampai ke bawah spesies. Itu pada tumbuhan. Kemudian pada hewan, yang paling besar adalah kingdom. Urutannya kingdom, kemudian phylum, klesis, ordo, familia, genus, hingga yang terkecil spesies. Bahasa Indonesia sama.
kerajaan hingga jenis. Kita lanjut mengenai kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan dengan kunci dikotom. Ulangi, kunci determinasi sederhana dinamakan dengan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Sifat dari luar. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. 3. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. 4. Kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. 5. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Harus jelas. Itu kunci determinasi. Contoh. Kunci determinasi contoh di sini A, tumbuhan berspora. Kode 2. B, tumbuhan berbiji. 3. 2A, akarizoid. Berbeda dengan akar serabut. Akarizoid terdapat pada lumut daun. Akar serabut terdapat pada paku tanduk rusa. Tulang daun menyirip. Nomor 4. Tulang daun sejajar. Rumput teki. Batang kayu, contohnya jambu biji. Batang herbaceus, contohnya bayam. Ini diurutkan dia menjadi kunci determinasi. Oke, biar lebih jelasnya bisa kalian lihat di halaman 54. Di situ ada kunci determinasi. Oke, sudah ketemu? Oke, kalian pelajari lebih lanjut nanti di buku halaman 54 dan halaman 55. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sistem klasifikasi 5 kingdom. Tadi sudah diingat kingdom itu adalah kerajaan atau dunia. Kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama kelompok Monera, kelompok Protista, kelompok jamur atau pungi, kelompok Plantae atau tumbuhan, dan kelompok Animalia. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari kelompok Monera, Protista, pungi, Plantae. Untuk kelompok Animalia nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, jika kesempatan kita masih diberikan. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang kelompok Monera. Monera. Oke, dibagi menjadi dua. Ada bakteri, ada Cyanobacteria. Ulangi, kelompok Monera dibagi menjadi dua. Bakteri dan Cyanobacteria. Untuk bakteri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, kokus, bahasa ilmiahnya, batang atau silinder, bacillus, bahasa ilmiahnya, lengkung, koma, bahasa ilmiahnya, dan spiral, spirilium, bahasa ilmiahnya. Ciri yang kedua yang dimiliki oleh bakteri, memiliki alat gerak berupa flagella.
atau flagellata. Yang ketiga, perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Artinya bakteri ini bisa berkembang secara kawin, seksual, ataupun secara tak kawin atau aseksual. Ingat, aseksual itu tak kawin dan seksual itu secara kawin. Ciri yang berikutnya dari bakteri, ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Ingat, bakteri itu bisa hidup di mana saja. Di udara bisa, di air bisa, di tanah pun bisa. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Karena ada bakteri yang merugikan dan ada bakteri yang menguntungkan. Ciri yang berikutnya, bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan manusia yaitu Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia, dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Ada yang suka yogurt? Oke, semangat. Silakan untuk stamina tubuh kalian yang suka minum susu keju, yogurt, kalian harus tahu bahwasanya di situ ada peran bakteri yang menguntungkan yang namanya Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus itu berperan dalam pembuatan yogurt. Adapun contoh bakteri yang merugikan manusia yaitu Salmonella typhi atau yang mengakibatkan penyakit tifoid, dan Mycobacterium tuberculosis yang mengakibatkan penyakit tuberkulosis atau biasa kita dengar di telinga kita yaitu penyakit TBC. Itu nama bakteri yang menyebabkannya adalah Mycobacterium tuberculosis. Untuk cyanobacteria dari Monera tadi, yang pertama bakteri, yang kedua cyanobacteria, memiliki ciri-ciri. Pertama, memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Artinya cyanobacteria itu bisa melakukan fotosintesis. Sama halnya seperti pada tumbuhan. Nanti kita bahas apa itu fotosintesis. Yang kedua, beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untayan. Untayan sambung saling menyambung. Yang ketiga, dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel. 2 jadi 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian fragmentasi maupun dengan pembentukan spora khusus pada jenis akinet. Kemudian yang keempat, dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Itu hebatnya cyanobacteria, dapat ditemukan di sumber air panas. Ciri yang berikutnya adalah, contohnya di sini maksudnya ganggang biru yaitu Oxycoleotaria, Anabaena, Gleocapsa, dan Nostoc. Itu contoh dari ganggang biru yang termasuk di dalamnya cyanobacteria. Kalau sudah tadi bakteri, kelompok Monera, sekarang kelompok Protista. Protista mirip tumbuhan atau dalam bahasa Indonesianya alga. Ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil. Bersifat autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri, lawan katanya adalah heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi dapat dengan dua cara yang Bapak katakan tadi, bisa secara kawin atau seksual atau dengan cara tak kawin atau aseksual. Contohnya adalah Euglenas sp. Sp itu singkatan dari spesies. Ingat tadi urutan dari kingdom tadi, yang paling tinggi tanda taksonnya. Kemudian Protista mirip hewan. Masuk ke dalamnya adalah protozoa. Ciri-cirinya memiliki alat gerak
sehingga mampu bergerak. Ayo, ada yang tahu alat gerak tadi apa namanya? Ya, flagel. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, silia, dan flagela. Hidup di air tawar, di tanah, dan juga sebagai parasit. Ingat apa itu parasit, nak? Parasit artinya merugikan. Merugikan manusia, merugikan tumbuhan, atau merugikan hewan-hewan yang lain. Contohnya adalah dari protozoa, Paramecium spesies, Amoeba sp, Trypanosoma sp, dan Plasmodium. Kemudian kelompok Protista mirip jamur. Ciri-cirinya, tubuh tersusun atas hipa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Ulangi, ciri-ciri Protista mirip jamur. Tubuh tersusun atas hipa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Alat perkembangbiakannya namanya spora. Contohnya adalah jamur air atau Oomycota, meliputi Phycopthora sp, Pythium sp, serta jamur lendir atau Mycomycota. Kelompok berikutnya adalah kelompok jamur atau fungi. Jamur atau fungi. Contohnya adalah Zygomycotina, mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat atau media tempat dia hidup, menghasilkan zygospora. Contohnya adalah Rhizopus stolonifer. Nah, di sini Bapak contohkan, di sini ada jamur atau fungi. Mungkin kalian juga di sekitar rumah kalian ada jamur atau fungi, bisa kalian amati. Ada bagian akarnya, rhizoid namanya, yang melekat pada media, bisa tanah, mungkin bisa kayu-kayu yang sudah lapuk, atau tempat-tempat lain di mana jamur Zygomycotina tersebut bisa hidup. Ada stolon yang menghubungkan, ada sporangium, dan ada alat perkembangbiakannya, dan ada sporangiopor. Nih, diamati. Nanti kalian setelah mempelajari pembelajaran daring ini IPA, kalian lihat coba di sekitar rumah kalian ada nggak sih jamur seperti yang kalian di YouTube ini atau di sistem pembelajaran IPA ini. Kalian lihat di situ ada akar-akarnya, ada rhizoidnya, ada stolonnya, ada sporangium, ada sporangiopor. Nanti kalau kita sudah bertatap muka langsung, nanti kita coba praktek. Oke, kita lanjut sekarang. Contoh jamur Ascomycotina, mempunyai hipa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Pasti bingung apa itu uniseluler ataupun multiseluler, nanti Bapak jelasin. Menghasilkan ascospora. Contohnya adalah Neurospora crassa. Neurospora crassa, ingat bahasa Latin itu mungkin kalian baru dengar ini, jadi hati-hati nanti kalau kalian sudah berkeluarga memberikan nama anak itu, hati-hati karena semua nama itu memiliki arti. Nanti kalian berikan nama Neurospora crassa, padahal di sini adalah jamur sejenis Ascomycotina. Hati-hati loh, nak. Oke. Ulangi lagi. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Uniseluler ini artinya adalah bersel tunggal atau bersel satu. Ingat, uniseluler, bersel satu atau tunggal. Silakan kalian salin, kalian catat. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler atau bersel satu dan multiseluler, berasal dari dua suku kata, multi dan seluler. Multi itu banyak, sel itu seluler berarti sel, berarti dia bersel banyak. Jadi Ascomycotina itu ada yang bersel satu struktur tubuhnya dan ada yang memiliki banyak sel. Masih jenis jamur berikutnya adalah Basidiomycina. Oke, Bapak ulangi. Masih jamur berikutnya atau fungi Basidiomycotina. Ciri-cirinya, struktur tubuh multiseluler dan bersifat makroskopis. Multiseluler berarti tubuhnya banyak sel dan bersifat makroskopis. Ada mikroskopis, ada makroskopis.
artinya bentuknya besar. Lawan dari makroskopis adalah mikroskopis. Makanya ada alat yang digunakan untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang mata kita yang normal. Kita harus menggunakan mikroskop untuk mengamati tanaman atau jamur yang bersifat mikroskopis. Kemudian dapat membentuk tubuh buah, bereproduksi secara aseksual, secara tak kawin, dan seksual atau kawin. Contoh jamur Basidiomycotina adalah Volpariella volpacea. Volpariella volpaceae. Pak, susah Pak nyebutinya Pak. Nanti udah terbiasa tidak? Nanti kita coba belajar tentang tumbuhan atau hewan menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Di sekolah ada kamusnya. Oke, contoh dari Volpariella volpaceae adalah ini. Mungkin kalian sering menemukan, mungkin juga bisa dimakan, ada jamur yang bisa dimakan. Kalian amati, di situ ada anulus, bentuknya seperti payung atau tudung nih, lihat nih. Namanya anulus. Kemudian ada tudung yang gede seperti parabola terbalik atau kuali terbalik, lihat. Ini tudung namanya. Ada seperti ini bagian dalamnya, bilah. Ada batang, ada ini namanya seperti batang, kalau di sini tangkai tubuh. Dan ada yang di bawah yang melekat dengan media atau substrat, namanya dasar tangkai. Ini adalah contoh dari jamur jenis Basidiomycotina yang namanya Volpariella volpaceae. Selanjutnya adalah Deuteromycotina. Deuteromycotina. Ciri-cirinya, hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Hidup sebagai sapropit atau parasit. Parasit tadi apa? Merugikan, ya. Jadi ingat, sifatnya parasit atau merugikan. Reproduksi seksualnya belum diketahui sampai saat ini, masih dalam penelitian. Contohnya adalah Epidermophyton, Phloscochum, dan Trichophyton. Ini contoh dari Deuteromycotina. Ini seperti gambar singkong ya. Ini dilihat dengan menggunakan mikroskop tentunya, dengan perbesaran berkali-kali lipat sehingga tampak jelas dari namanya Epidermophyton, Phloscochum ataupun Trichophyton. Oke, kelompok berikutnya adalah kelompok Plantae. Oke, tumbuhan. Tentu di rumah kalian ada bunga, ada tanaman mangga, ada tanaman jambu, ada tanaman jagung, ada tanaman kopi, dan banyak lagi tanaman-tanaman yang ada di lingkungan rumahmu ataupun yang ada di kebunmu. Di lingkungan sekolah pun nanti kita akan belajar tentang dunia tumbuhan atau kelompok Plantae. Nanti kita coba lihat di situ ada 3 kelompok tumbuhan, ada Bryophyta, ada Pteridophyta, ada Spermatophyta. Bapak yakin bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa ilmiah ini atau bahasa-bahasa biologi ini baru kalian temukan sekarang di SMP. Di SD mungkin kalian belum mempelajari tentang Bryophyta, Pteridophyta maupun Spermatophyta. Oke, kita bahas dulu tentang Bryophyta atau bahasa Indonesianya adalah tumbuhan lumut. Pernah melihat lumut? Pernah Pak, saya licin kena lumut Pak di pinggir kali. Oke, itu salah satu jenis lumut yang lain. Ternyata setelah kita amati, setelah kita pelajari banyak jenis-jenis tumbuhan lumut yang lainnya. Kita akan membahas ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, tidak memiliki berkas pembuluh angkut, silem atau plum, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Ingat, berbeda dengan tanaman yang ada di rumahmu seperti bunga, pohon mangga dan sebagainya. Bunga dan pohon mangga tersebut memiliki pembuluh angkut yang namanya silem dan plum. Nanti kita bahas apa pengertian silem dan apa pengertian plum. Oh, langsung dijelaskan. Oke, siap. Oke, jadi silem itu mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Itu silem. Sedangkan plum itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi kalau di Bryophyta atau tumbuhan lumut, dia tidak memiliki pembuluh angkut silem ataupun plum. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Ingat, lumut itu nggak punya akar, nggak punya batang dan daun yang sesungguhnya. Tapi Pak, dia melekat dengan batu atau tanah.
itu bukan akar sesungguhnya. Yang selanjutnya hidup di tempat-tempat lembab tuh. Tadi ada yang bilang katanya saya pernah licin Pak, kena kepleset licin ada lumut. Ya itu dia hidup di tempat lembab. Itu contoh dari tanaman Bryophyta. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Vegetatif secara tak kawin. Kalau generatif secara kawin menggunakan spora. Ada di bagian tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan tersebut ada sporanya. Dia berkembang biak seperti itu. Yang berikutnya ciri dari tumbuhan Bryophyta adalah daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif yaitu gametofit dan fase vegetatif yaitu sporopit. Itu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Contoh tumbuhan lumut seperti ini nih. Mungkin sering kalian lihat bentuknya seperti ini, hidup di tempat lembab, tidak punya akar, batang dan daun yang sesungguhnya, dan tentunya nggak bisa dimakan, jangan sembarangan. Oke, ini contoh dari tumbuhan lumut Marchantia polymorpha. Namanya keren. Oke. Selanjut sekarang yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku keras Pak ya? Oke, tidak. Di sini tumbuhan paku maksudnya namanya Pteridophyta, contohnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berkas pembuluh angkut, silem, dan plum sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Berbeda dengan Bryophyta. Bryophyta tidak memiliki pembuluh angkut, silem, dan plum. Sedangkan tumbuhan paku sudah memiliki pembuluh angkut, silem, dan plum. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitat menempel pada pohon atau bahasa lainnya epifit, dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Alat berkembang biaknya namanya spora. Pernah lihat tanaman suplir atau pernah melihat tanaman dari pakis, itu adalah contoh dari tanaman Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri berikutnya adalah daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif sporopit dan fase vegetatif atau gametofit, sama seperti pada tanaman Bryophyta atau tumbuhan lumut tadi. Nih, mungkin kalian pernah lihat di batang mangga atau di batang jengkol atau di batang-batang yang gede ada tanaman seperti ini. Itu bukan anggrek, itu adalah tumbuhan paku atau bahasa lainnya adalah Pteridophyta. Di sini salah satu contoh tanaman Pteridophyta atau tumbuhan paku namanya adalah Platycerium bifurcatum. Ulangi, Platycerium bifurcatum. Nih, pernah lihat kan anak-anak? Oke, mungkin ada di sekitar rumah kalian yang punya batang besar, kemudian ada tanaman Pteridophyta seperti ini, itu adalah contoh dari tumbuhan paku. Oke, berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibagi menjadi dua. Ada Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae apa sih Pak? Gymnospermae apa sih Pak? Nanti kita bahas, ada pengertian di bawahnya. Angiospermae dibagi menjadi dua. Ada tanaman atau tumbuhan berbiji monocotyledon, ada dicotyledon. Kalau bahasa kitanya, bahasa singkatnya, bahasa pasarnya monokotil. Kalau ini bahasa singkatnya, bahasa pasarannya dikotil. Jadi ingat, Angiospermae ada dua, monokotil dan dikotil. Oke, di sini perbedaan antara tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae, Angiospermae, kemudian bagaimana bentuk akarnya bisa kalian baca di sini. Berakar tunggang, batang dan akar memiliki kambium, serta memiliki daun yang sempit, tebal dan kaku. Itu pada Gymnospermae. Sedangkan pada Angiospermae, berakar serabut atau tunggang, batang dan akar ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium, serta memiliki pertulangan daun sejajar, melengkung, menjari atau menyirip. Alat reproduksinya pada Gymnospermae namanya strobilus, sedangkan pada Angiospermae namanya bunga. Keadaan biji pada Gymnospermae tidak terlindung daun buah, pada Angiospermae terlindung daun buah. Pembuahan pada Gymnospermae tunggal, sedangkan pada Angiospermae ganda atau lebih dari satu. Contoh tanaman Gymnospermae: pinus, cemara, dan melinjo. Pernah lihat pinus kan? Oke, yang pernah ke Pinusan atau ke daerah Sumber sana, kalian lihat di kiri kanan ada pohon pinus.
ada pohon cemara, dan ada pohon belinju. Kemudian contoh dari tumbuhan Angiospermae itu anggrek, Kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Itu contoh dari tumbuhan Angiospermae. Nah, di sini kalian perlu lihat, kalian pahami pengertian antara Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Ulangi, Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi untuk mengingatnya, kalau ada angin berhembus, tutup jendela, berarti berbiji tertutup. Bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah atau carpels. Sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, berbiji telanjang, karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Pak, contohnya apa sih, Pak? Tadi kan sudah contohnya. Ingat, Gymnospermae contohnya pinus, cemara, belinju. Sedangkan Angiospermae contohnya anggrek, Kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Tadi sudah dibahas bahwasanya untuk Angiospermae ada dua macam, ada monokotil dan dikotil. Monocotyledon atau dicotyledon. Kita bahas sekarang mengenai monocotyledon dan dicotyledon. Monocotyledon atau bahasa lainnya dalam monokotil adalah tumbuhan berkeping satu atau tunggal. Ciri-cirinya memiliki kotiledon berjumlah satu, berakar serabut, pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh membesar. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga berkelipatan 3. Itu ciri-ciri dari tanaman monocotyledon atau monokotil, atau tanaman tumbuhan berkeping tunggal atau satu. Contohnya ini tanamannya adalah, iya, jelas tahu kalian, ini makanan pokok kita sehari-hari, ini padi. Atau bahasa latinnya tadi Bapak katakan adalah Oryza sativa. Bahasa latin dari padi adalah Oryza sativa. Kemudian yang kedua adalah dicotyledon atau dikotil, atau dalam bahasa Indonesia adalah tumbuhan berkeping dua. Contohnya, Pak, ada anggrek, ada mangga, kemudian ada durian, kemudian ada pohon, ada buah apel, itu memiliki biji dua atau berkeping dua. Bapak yakin di SD pernah dibahas oleh guru-guru IPA SD-nya. Kemudian berakar tunggang. Batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh besar. Lihat pohon mangga di depan rumahmu, pohon durian di kebunmu, semua batangnya membesar. Kenapa? Karena memiliki kambium. Kemudian bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian umumnya jumlah mahkota bunga berkelipatan 2, 4, dan selanjutnya. Contohnya di sini nih, lagi yang punya pohon mangga mungkin sama seperti di gambar ini juga. Berkeping 2 atau bahasa lainnya adalah tumbuhan dikotil, bijinya berkeping 2. Bahasa latin dari mangga adalah Mangifera indica. Mangifera indica nih. Semua jenis mangga termasuk dalam dicotyledon atau berkeping, tumbuhan berkeping berbiji 2. Oke, untuk latihan kita akan akhiri pertemuan kita pada sesi kedua pelajaran IPA ini. Disiapkan buku latihan, sudah. Kemudian alat tulis, pena disiapkan. Tulis nama di pojok kanan atas, nama dan kelas. Nama dan kelas. Nama dan kelas. Oke, kalau sudah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, Bapak bacakan. Tuliskan 7 ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah kita bahas loh, ada 7, ada 9, kita ambil 7 saja. Pak, boleh ngacak nulisnya? Boleh, silakan. Mana bisa kalian. Kalau mau disertakan dengan bahasa ilmiahnya silakan.
Contohnya tadi Bapak katakan beradaptasi. Itu bahasa lainnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nomor 2, mengapa diperlukan klasifikasi makhluk hidup? Sudah kita bahas. Yang ketiga, apa tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup? Yang keempat, tuliskan dua perbedaan antara tanaman monokotil dan dikotil. Tuh barusan kita bahas tadi, ayo. Dibuka kembali materi sebelumnya, dilihat. Oke, udah ketemu kan materi sebelumnya tadi ada beda antara tanaman monokotiledon atau monokotil dan tanaman dikotiledon atau dikotil. Silakan kalian cari dua perbedaannya saja. Yang terakhir soal nomor 5, tuliskan 4 ciri-ciri tanaman Pteridophyta. Ulangi, tuliskan 4 ciri-ciri tanaman Pteridophyta. Dilihat lagi video sebelumnya tadi. Tuliskan 4 ciri-ciri tanaman Pteridophyta. Ditulis yang jelas, namanya jangan lupa, kelasnya jangan lupa. Nanti kirimkan melalui grup mata pelajaran IPA di kelas yang sudah dibuat oleh sekolah 7172. Ingat, kelas 7172 dengan Ibu Padilla Fitrianasari. Untuk 73, 74, 75, 76, 77 dengan Bapak sendiri, Bapak Anggoro Catur. Oke, Bapak ulangi. 7172 untuk mengingatkan kembali dikirim dengan melalui Ibu Padilla Fitrianasari. Sedangkan 73 sampai 77 dengan langsung ke Bapak Anggoro Catur. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, Rabu 29 Juli 2020 di sesi kedua sistem pembelajaran daring mata pelajaran IPA di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Berjumpa kembali di pertemuan datang. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.